Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengedit layout demo website yang sudah kita import ke website kita. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah menginstal template WordPress sesuai dengan demo website ya, yang kita beli atau template yang kita beli di penyedia jasa template seperti di ThemeForest, kemudian di penyedia jasa lainnya. Nah, tampilan websitenya itu seperti ini ya, demonya yang saya install kemarin. Kemudian bagaimana kita mengedit layout ini. Layoutnya ini akan kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya akan saya tunjukkan sebentar lagi. Baik, ini kita berada di localhost ya. Di localhost ini berarti bukan di hosting kita yang sesungguhnya, tetapi di komputer kita. Kita mengedit di komputer kita untuk keperluan edit layout atau mempersiapkan desainnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kemudian di sini ketikkan wp strip admin ya, kita masuk untuk mengedit, masukkan username dan passwordnya. Oke, kita sudah berada di dalam. Nah, kemudian di halaman page ini ya, karena halaman page-nya itu ini ya. Bentar. Nah, halaman home-nya itu ini. Nah, halaman ini akan kita edit. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita buat page baru ya di sini. Kita buat page baru di sini. Klik kanan ya supaya biar bagus. Di sini saya akan kasih judul sesuai dengan keyword yang akan saya target ya. Di sini saya akan kasih nama paket tour Bali gitu ya. Oke, paket tour Bali. Kemudian di sini di mana di halaman home-nya ini kan halaman home-nya ini ya. Nah, kita jangan langsung mengedit di sini, meskipun ini bisa diedit. Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita open ya. Ini kita edit. Nah, kemudian di sini kita tunggu sebentar ya. Nah, ini kita pilih classic mode. Kemudian ini kita copy, select all, Ctrl C. Kemudian ini kita paste di sini ya, di halaman yang akan kita buat di sini. Kemudian ini kita tampilkan menjadi backend lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita finish dulu ya. Kemudian kita scroll ke bawah, paling bawah ya. Nah, di sini biasanya set layoutnya ya. Kita perhatikan di bawah di sini. Ini saya juga backend seperti ini ya. Ingat ya, ini bukan halaman yang akan kita edit. Ya, jadi ini halaman master yang ini ya, halaman masternya. Ini adalah halaman yang akan kita edit, yang judulnya paket tour Bali. Nah, ini adalah halaman home ini yang akan kita copy. Oke, bentar ya, sorry ya, mungkin kalian. Oke, nah di bawah sini set layoutnya kita samakan ya. Set layoutnya biasanya di sini content layout no sidebar, content layout di sini no sidebar, sama ya. Kemudian ke bawah default gitu ya. Oke, kemudian di sini ada header. Di sini kita cek juga headernya. Default ya. Kemudian disable di bawah default. Iya benar. Title-nya, kemudian di sini ada title. Kita lihat title-nya dia disable ya. Title kita default. Nah, jadi kalau kita default nanti muncul ya di sininya ada tulisan apa tadi? Judulnya itu pakai tour Bali ya. Jadi nanti ada tulisan pakai tour Bali. Nah, kita nggak ingin itu. Jadi ini kita disable juga. Nah, kalau kita lihat lagi di sini enable, ini default semuanya ya, enable. Oke, kemudian slider. Di sini slidernya nggak ada sepertinya ya, karena dia tidak ada slider. Background tidak ada, footer juga di sini biasanya tidak disetting ya, kebanyakan default
default enable. Oke, call out. Oke, sudah. Nah, ini kalau kita preview di sini ya. Kita preview. Nah, tampilannya sama ya seperti masternya. Oke. Nah, ini kita close aja yang masternya ini, yang halaman home-nya ini. Nggak perlu di save. Ini kan halaman home-nya ya. Nah, ini home, ini kita close aja karena kita sudah copy kodenya ke sini dan dia sudah jadi. Kemudian logonya ini akan kita ganti dengan logo kita. Ya. Nah, di sini mungkin kalian bingung ya, yang mana ini gitu ya. Nah, di sini ini do you love animal, berarti kalian lihat di sini. Nah, ini berarti ini teks yang ini. Nah, ini. Kalau mau ngedit ya tinggal edit di sini ya teks bloknya, kemudian kalian edit seperti itu. Kemudian baru kalian save. Sekarang di sini spasi welcome to the new local zoo. Oke, di situ. Kemudian di sini dia welcome to the local new zoo ya. Nah, welcome to the local zoo-nya ini nanti akan saya ganti dengan slider ya. Di sini ada total buttonnya nanti kita hilangin semua ya. Untuk mengedit logonya ini agar sama dengan logo kita ukurannya, di sini teman saya sudah memberikan filenya ya, cuma sayangnya dia memberikannya itu di dalam Microsoft Word ya, jadi saya harus buat lagi dan ini kepotong, jadi saya buat lagi logonya manual, saya tracing. Jadi kalau kalian misalnya minta dibuatkan website oleh web developer ya, jasa pembuat website, pastikan logonya itu utuh dan terpisah ya. Ini udah benar dia memberikan file seperti ini, jadi yang membuat website itu tahu ya, oh ini penempatannya di sini seperti itu ya. Tetapi buat satu folder juga yang itu khusus untuk fotonya sendiri. Jadi di satu folder itu sendiri ya fotonya, ada terpisah. Jadi ini bisa bagus nanti filenya. Kalau ini kan nanti kurang bagus ya. Oke. Jadi biasanya ini logonya saya klik kanan gini, kemudian open new tab, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini biasanya saya save ya, save image. Jadi saya letakkan di mana? Nah, biasanya saya letakkan di folder sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini saya ambil ya, filenya saya edit di Photoshop. Seperti ini ya. Saya buka Photoshop, oke. Kemudian file ini saya geser ke sini ya. Nah, ini. Oke. Ini sudah. Baru setelah itu saya akan ambil logo yang saya buat ya. Saya buat ulang. Nah, ini logonya, ini terlalu besar kayaknya. Mungkin yang satunya. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian ini kita masukin ke sini supaya biar sama ya ukurannya itu. Ini saya buat layer lagi, saya kasih warna putih, kemudian ini layer saya taruh bawah biar ketahuan, ini saya hilangin, kemudian ini baru saya geser ke sana, baru ini saya kecilkan, kurang kecil. Bisa saya caranya seperti ini, atau logo ini juga bisa ya kita masukin, tapi bisa saya seperti itu. Kemudian yang ini saya buang ya, putihnya juga saya buang, baru kita save PNG gitu ya. Nah, ini PNG kan ada banyak file ya, PNG ya, PNG, karena kalau PNG itu dia bolong ya, tapi pastikan di belakangnya layernya bolong ya, seperti kotak-kotak ini nanti dia bolong. Nah, jadi filenya PNG, ini kita kasih nama DJ Tour logo 3 gitu ya, misalnya. Itu hanya contoh. Sudah. Jadi cara saya mengedit logo seperti itu. Kemudian logonya ini biasanya adanya di sini ya. Jadi kalian pergi ke Parents, Customize ya. Kemudian di sini kita akan dihadapkan ke halaman seperti ini. Nah, ini logonya ya, perhatikan. Nah, biasanya tampilan ini berbeda ya, menu-menunya ini berbeda tiap template yang satu dengan yang lainnya. Oke, di sini berarti header ya, di headernya ini, di topnya itu nanti ada logo. Nah, ini pilih logo, kemudian baru kita pilih ya,
select logo ya di sini. Pilih logonya. Filenya di mana ya, cari ya. Nah, kemudian logo ini kita pilih, kita letakkan di sini. Nah, itu ya. Dia sudah masuk ke sini. Nah, sudah berganti ya, logonya sudah berganti. Kalau terlalu kecil, kalian bisa setting di sini ya, ukuran besarnya. Atau kalian mau remove juga bisa gitu ya. Misalnya select image, kemudian ini kalian hapus gitu ya, delete permanen. Kemudian upload file baru gitu ya. Misalnya filenya yang ini misalnya. Nah, yang ini katakanlah yang itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini sudah ya. Kemudian klik publish. Nah, logonya sudah berganti. Kemudian backgroundnya ini di mana kita gantinya? Bukan di sini ya, kita cari. Untuk ganti backgroundnya ini, dia adanya di sini ya. General. Nah, ini dia background ya. Backgroundnya bisa kalian ganti dengan warna yang kalian suka ya. Cara ganti warnanya gimana? Caranya biasa saya menggunakan Photoshop sama menggunakan program yang namanya Snagit ya. Jadi ini ada program Snagit. Kalau kalian mau memiliki program ini, nanti lihat di pojok kanan sini ya. Nanti akan saya kasih link videonya, kalian bisa nonton atau lihat di bawah deskripsi video ya. Jadi kalian selalu perhatikan itu. Karena saya biasanya menempatkan link-link yang berhubungan dengan video yang saya buat ada di atas atau ada di bawah deskripsi video. Oke, jadi ini biasanya ini untuk capture ya. Katakanlah saya mau capture apa, misalnya warnanya ini misalnya gitu. Jadi saya tekan print screen, nanti dia akan tampil seperti ini. Nanti baru saya drag ini, saya tahan, geser gitu ya. Nah, dia nanti akan muncul di sini gitu. Nah, kalau mau kasih warnanya misalnya saya mau pakai warna hijau ini, misalnya ya, warna hijau ini. Nah, kalian lihat di sini, Nah, ini klik ini. Kemudian di sini ada seperti select color form ya, klik ini, kemudian ke sini dia sudah jadi warna hijau ya, tapi kan kita belum tahu ya warnanya apa. Klik ini. Nah, di bawah sini ada kodenya, kemudian kalian copy ini ya, Ctrl C gitu, kemudian kalian kembali ke website kalian di localhost maupun yang di hosting sama aja. Kemudian kalian pergi ke appearance, kemudian customize di sini ya. Saya akan ulang sedikit supaya kalian biar lebih paham ya, karena beberapa dari antara kita ada yang belum pernah sama sekali membuat website, jadi saya akan membantu mengingatkan. Nah, di sini kita cari yang namanya menu, tapi bukan menu yang di atas ya. Oh ya, saya ingatkan lagi, tampilan ini, menu-menunya ini akan berbeda tiap template atau themes yang kalian gunakan ya. Jadi pastikan cari satu-satu ya. Nah, kemudian kita pergi ke header. Di sini header itu daerah atas sini ya. Nah, kemudian ini menu. Kan logo kemarin di sini ya logonya. Kemudian di menu. Nah, di sini ada color. Ini background, berarti ini ya. Nah, border berarti ada garis di sini, di garis tipisnya ini. Nah, sebagai contoh ini saya ganti ya. Warnanya ini misalnya gitu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Cara gantinya seperti itu. Atau kalian ini nanti paste di sini ya. Warnanya apa misalnya di sini. Nah, misalnya seperti itu. Dia jadi warna hijau. Atau warna yang lain misalnya gitu ya. Warna yang lain. Apa misalnya? Nah, misalnya ini warna yang ini. Kita balik lagi ke sini, kemudian klik ini, pilih sini, kemudian balik lagi ke sini, kita ambil kode yang di bawah ini, Ctrl C, kemudian kembali ke sini, kita letakkan di sini. Nah, jadi ya, kalau kalian mau warnanya sama ya caranya seperti itu, tapi kalau mau cari ya tinggal ini geser ke sini ya. Contohnya seperti ini, kalian cari atau warna yang di sini terserah. Tapi saya akan kembalikan warna ini ke semula seperti itu. Kemudian kalau udah klik publish. Nah, nanti di atasnya ini warnanya menjadi seperti itu ya. Oke, kemudian kalau logo di sini di halaman ini ya logonya, saya akan ulang sedikit. Nah, bisa change image, nanti cari filenya ya. Oke, jadi begitu caranya kita mengganti warna di atas ini. Di sini ada gambar ini ya. Jadi saya ada beberapa gambar. Pas saya lihat ternyata gambar itu suka gitu ya. Saya ngelihatnya suka dan ingin saya letakkan di sini ya. Jadi teksnya ini nanti rata kiri di sini. Kemudian gambarnya tadi yang lari ada di sini. Tapi gambar ini harus saya cropping dulu ya. Jadi cara croppingnya cukup mudah ya. Kalian bisa lihat video sebelumnya atau lihat di pojok kanan sini bagaimana cara mengcropping gambar ya.
Nah ini ya, total slidernya sudah saya ganti. Nah ini saya mau tunjukkan aja yang sudah saya ganti, tapi nanti tetap akan saya kasih tahu ke kalian bagaimana cara mengeditnya ya, atau menempatkan slider dan mengganti konten-konten yang tadi sudah kita import sesuai dengan demonya. Nah kalau kita perhatikan di sini ini ya, kita lihat preview change di sini. Nah ini tampilannya sudah berubah ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini slider ya, yang ada gambarnya yang berganti dengan laut ini namanya slider. Saya bilangnya slider. Nah ini, jadi gambarnya berubah-berubah ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau ganti gambarnya menjadi ada 5 ya bisa gitu ya. Nah ini, jadi ini slidernya. Nah ini terus kontennya juga saya ganti. Masih ingat kan sebelumnya seperti ini? Mana dia? Nah ini kan ya. Nah ini tampilannya. Di atas ini juga yang kuning ini sudah saya ganti ya. Kalau kalian lihat nih di atasnya ini. Nah ini, kemudian ini saya ganti, kemudian halaman ininya ya. Di sini juga saya ganti. Nah ini ya, layoutnya seperti ini saya ganti. Nah kemudian ini saya ganti juga. Nah kemudian ini aslinya dia seperti ini. Karena saya tidak suka tampilannya seperti ini, jadi saya ganti ya. Dan biasanya layout yang sudah ada saya import itu memang saya gantinya seperti ini. Nah ini ya, ini bukan website saya, ini website orang lain. Saya bilang ini teman saya ya, dan kebetulan dia minta tolong saya untuk membuatkan websitenya, jadi saya buatkan seperti ini. Nah ini ya, jadi nah ini kalau kita klik dia scroll ke bawah. Nah ini destination service nih. Oh ya, paketnya belum saya ganti di sini. Nah seperti itu. Jadi nanti akan saya tunjukkan cara mengeditnya ini bisa menjadi seperti ini tuh bagaimana gitu ya. Karena biar videonya nggak panjang, makanya saya kasih tunjuk hasil jadinya seperti ini ya, di localhost. Kemudian nanti setelah di localhost jadi, ini kan masih di localhost ya di komputer kita. Nanti kita akan pindahkan ke hosting kita ya, hosting kita yang ada di mana, misalnya di Hackhost, di HostGator, atau di Sharkspace, atau yang lainnya ya, terserah, ya Ghoster dan lain sebagainya. Jadi itu cara merubahnya atau mengeditnya. Nah nanti saya akan tunjukkan ya, karena videonya takut terlalu panjang, jadi akan saya potong-potong supaya saya nguploadnya enak, kalian nontonnya juga enak ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.